Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Salsabila Zahra Anissa, NPM 22755036. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai akuntansi panen kelapa sawit. Panen adalah pemotongan tandan buah dari pohon sampai dengan pengangkutan ke pabrik yang meliputi kegiatan pemotongan tandan buah segar, pengutipan berondolan, pemotongan pelepah, pengangkutan hasil ke tempat pengumpulan hasil, dan pengangkutan hasil ke pabrik. Secara umum, kelapa sawit dapat dipanen pada umur 3,5 tahun dari masa penanaman, tergantung mutu perawatan yang diberikan dan jenis varietas yang ditanam. Pemanenan yang terlalu muda mengakibatkan sedikitnya kelapa sawit yang dihasilkan, dan pemanenan yang terlalu tua akan menyebabkan buah akan segera membusuk. Standar panen yang digunakan antara satu perusahaan dan perusahaan lain kemungkinan berbeda. Tandan buah matang minimal harus memiliki 5 berondolan di piringan pertanda buah siap dipanen. Pelepah yang ditunas dipotong 3 bagian dan disusun rapi pada gawangan mati. Tandan buah segar dan berondolan disusun rapi di tempat pengumpulan hasil untuk pengangkutan ke pabrik. Tangkai buah dipotong menyerupai huruf V. Berikut adalah prosedur pemanenan yang dimulai dari perontokan, kemudian pengangkutan, penggilingan, ekstraksi, kemudian pemurnian. Berikut biaya-biaya yang timbul dari proses panen. Yang pertama ada biaya tenaga kerja, biaya transportasi, biaya perlengkapan panen, biaya peralatan panen, dan biaya perawatan tanaman menghasilkan. Untuk semua biaya yang terkait dengan proses panen dibebankan pada periode berjalan. Aset biologis yang dihasilkan dari proses panen diakui pada nilai wajarnya dikurangi dengan biaya penjualan pada tanggal panen. Untuk jurnalnya yaitu aset biologis tandan buah segar pada keuntungan penilaian nilai wajar tandan buah segar. Kemudian persediaan tandan buah segar pada aset biologis tandan buah segar. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai akuntansi produksi kelapa sawit. Berikut adalah alur dari proses pengolahan kelapa sawit yang dimulai dari penerimaan tandan buah segar, kemudian dilakukan proses sterilisasi, nantinya akan menghasilkan tandan buah kosong dan juga buah sawitnya. Untuk tandan buah kosong ini nantinya akan menjadi limbah yang kemudian diolah menjadi pupuk. Untuk buah sawitnya nantinya akan mengalami proses pengepresan sehingga menghasilkan CPO kotor, buih sawit, dan juga serat. Untuk CPO kotor nantinya akan dilakukan proses penjernihan menjadi CPO bersih. Limbah yang dihasilkan dapat dijadikan pupuk dan sebagian juga ada yang dibuang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Untuk buih sawit nantinya akan menghasilkan palm kernel dan juga cangkang. Akuntansi produksi kelapa sawit bertujuan mengumpulkan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi untuk memberikan informasi yang relevan dan andal tentang harga pokok produksi di setiap tahap proses produksi. Akuntansi produksi kelapa sawit mengikuti alur akuntansi biaya proses. Seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga biaya bahan penolong, dan yang keempat biaya overhead pabrik. Di dalam lingkungan sistem informasi akuntansi yang serba terkomputerisasi,
sistem akuntansi akan dapat secara tepat menangkap setiap biaya produksi yang dikeluarkan. Berikut merupakan jurnal proses produksi. Untuk pengumpulan biaya produksi, jurnalnya yaitu yang pertama, barang dalam proses, biaya bahan baku pada persediaan tandan buah segar. Kemudian, jurnal yang kedua, barang dalam proses, biaya tenaga kerja langsung pada kas atau bank. Yang ketiga, barang dalam proses, biaya bahan penolong pada persediaan bahan penolong. Yang keempat, barang dalam proses, biaya overhead pabrik pada persediaan overhead pabrik atau dan lain-lain. Untuk jurnal pengakuan persediaan barang jadi, jurnalnya yaitu persediaan barang jadi pada barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, barang dalam proses biaya bahan penolong, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik. Untuk jurnal pengakuan persediaan dalam proses akhir tahun, jurnalnya yaitu persediaan barang dalam proses pada barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, barang dalam proses biaya bahan penolong, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik. Dan untuk jurnal yang terakhir, yaitu jurnal penjualan barang jadi, jurnalnya adalah bank atau piutang pada penjualan, beban pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Sekian penjelasan materi mengenai akuntansi panen kelapa sawit dan akuntansi produksi kelapa sawit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.